warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Rahmawati SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 3 bidang studi pendidikan sejarah, unit kerja SMA Negeri 1 Tilamuta, akan melaksanakan praktik pembelajaran mandiri sebagai syarat ujian kinerja UKM PPG periode 1 tahun 2024. Terima kasih saya ucapkan kepada Direktur Jenderal GTK dan Direktur PPG, Rektor Universitas Negeri Manado, dan Koordinator PPG Program Studi Pendidikan Sejarah, serta para dosen dan guru pamong yang telah membimbing saya sampai kepada tahap ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, kita buka dengan doa, ya. Ada yang bisa memimpin doa pada hari ini? Silakan, Adrian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Robil jikni ilman warjukni fa'man. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik. Sebelum Ibu mulai pembelajaran, yang di sebelah kanan Ibu bisa dengar suara Ibu? Ya. Yang di tengah? Ya. Yang di sana bisa? Ya. Yang di sebelah kiri bisa? Ya. Kalau sudah bisa, tolong diperiksa samping kiri kanan tempat duduk kalian, apa masih ada sampah? Apa sudah rapi tempat duduknya? Kalau sudah, silakan atur tempat duduk dengan baik, ya. Kita mulai pembelajaran pada hari ini. Baik, untuk hari ini kira-kira ada yang tidak sempat hadir? Ada yang sakit? Ada. Ada berapa orang yang sakit? Dua. Siapa yang sakit? Dengan? Jadi kita doakan yang sakit, yang tidak sempat hadir pada pembelajaran kali ini, insya Allah diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa mengikuti pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Sebelumnya kita masuk pada materi, berdiri dulu semua, ya. Jadi kita akan menyanyikan lagu kebangsaan sebagai bentuk kita untuk menghargai yang para pahlawan yang telah mendahului kita dan memperjuangkan bagaimana kondisi pendidikan di zaman penjajahan. Pancasila, akulah pendukungmu. Pancasila.
ingat pembelajaran kita pada pertemuan sebelumnya? Yang masih ingat silahkan angkat tangan. Yang masih ingat silahkan angkat tangan. Oke, silahkan Nurain. Jalur rempah. Angkat tangan yang bisa menyebutkan agama-agama yang ada di Indonesia. Silakan Andrea. Agama Hindu. Apa lagi? Silakan Pandu. Islam. Dan lagi silakan. Ada agama Buddha. Jadi kita bisa mengetahui tentang penyebaran agama yang ada di Indonesia. Oh ya, kalau penyebaran ajaran agama di Indonesia, kira-kira bagaimana perkembangan atau bagaimana penyebaran ajaran Hindu Buddha di Indonesia? Ada yang bisa menjelaskan? Atau ada yang mengetahui bagaimana perkembangan Hindu Buddha di Indonesia? Atau bagaimana Hindu Buddha bisa masuk di Indonesia? Silahkan. Bagus, kita berikan aplaus lagi. Ya. Masuknya agama di Indonesia itu bisa saja melalui perdagangan dan pendidikan. Masih ada banyak lagi jalur proses masuknya ajaran agama di Indonesia. Bisa saja melalui politik, ya. Bisa saja melalui kesenian. Ya, tadi sudah disebutkan ada pendidikan, ada perdagangan. Baik. Jadi pembelajaran kita pada hari ini yaitu dengan tujuan, ya, yaitu melalui tayangan video pembelajaran, peserta didik dapat menganalisis proses masuknya dan berkembangnya ajaran Hindu Buddha di Indonesia. Kelihatan linkesnya? Sebentar Ibu, sebentar. Oke, yang bagi untuk mau berjoin silakan join. Silakan gabung susah ya. Oke. Sebelum kita masuk pada kegiatan inti pada materi hari ini, silakan kamu simak dulu video pembelajaran yang akan Ibu tayangkan, ya, mengenai proses masuknya atau berkembangnya pengaruh Hindu Buddha di Indonesia.
teori-teori apa yang mendukung. Untuk lebih jelasnya, Ibu akan menjelaskan kembali tentang proses penyebaran atau masuknya Hindu-Buddha di Indonesia. Agama Hindu-Buddha itu masuk pertama kali berkembang di India. Setelah itu baru mereka melakukan penyebaran ke negara-negara lain termasuk Indonesia. Ya, kita sebut adalah kasta. Ya. Kasta itu dibagi dalam 5 kasta. Ya. Kasta pertama ada kasta Waisya. Ya. Kasta kedua ada kasta Ksatria. Ada kasta Brahma. Ada kasta dan yang terakhir adalah kasta Patia. Bisa kita lihat di sini ya. Jadi ketika kita menganut ajaran agama Hindu dan Buddha, kita dibedakan berdasarkan kasta. Kasta Waisya adalah siapa? Mereka yang memiliki kasta tertinggi. Siapa kasta tertinggi? Yaitu para pedagang. Ya. Pedagang India, pedagang Cina yang masuk ke wilayah Indonesia. Kita bangsa pribumi masuk di kasta yang mana? Kita ada di kasta Sudra, golongan pribumi. Disebut golongan pribumi karena yang tidak memiliki jabatan apa-apa itu masuk pada kasta. Tadi dijelaskan oleh Koedes, dalam penyebaran Hindu-Buddha dilakukan oleh bangsa Indonesia itu sendiri. Ya, kok kita yang menyebarkan ajaran orang lain? Iya, ada. Barangkali sudah jelas sampai gitu ya. Oke, kalau sudah jelas, maka akan Ibu bagi kamu dalam beberapa kelompok. Untuk pembagian kelompok Ibu sudah bagi pada pertemuan sebelumnya kan? Ya. Jadi silakan membentuk kelompok berdasarkan kelompok yang sudah Ibu bagi. Di tangan Ibu ada lembar kerja yang akan kamu kerjakan di masing-masing kelompok ya. Jadi di sini untuk kelompok 1 ya, untuk kelompok 2, untuk kelompok 3, dan untuk kelompok 4. Oke, perhatikan pada bagian lembar kerja masing-masing. Ya. Silakan diperhatikan pada bagian lembar kerja masing-masing. Di situ ada perintah apa yang akan kamu kerjakan. Ya. Ada perintah yang akan kamu kerjakan. Silakan baca petunjuk kerjanya. Ya. Di situ ada petunjuk kerja. Kemudian tuliskan nama anggota kelompok. Nah, itu ada kolom anggota kelompok toh? Tuliskan nama-nama anggota kelompok dan silahkan jawab pertanyaan yang ada berdasarkan perintah. Di situ khusus kelompok 1 dan kelompok 2 itu akan mengerjakan perintah soal yang ada pada nomor 1. Nah, yaitu akan mencari mengenai teori masuknya Hindu-Buddha di Indonesia. Kelompok 3 dan kelompok 4 akan menjawab pertanyaan yang ada pada pertanyaan nomor 2, mencari bagaimana perkembangan Hindu-Buddha. Semua kelompok sudah jelas? Kalau sudah jelas, silahkan dikerjakan. Ibu kasih waktu 20 menit untuk
Kemudian ini soal. Oke? Anggota kelompok lain ada? Kelompok satu siap? Untuk presentasi hari ini, Ibu akan mulai dari kelompok 1. Silakan mempresentasikan materi dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Jadi kali ini kami akan mempresentasikan materi kelompok kami yang akan disampaikan oleh rekan saya Amelia Taib. Kepada beliau kami persilakan. Agama Hindu-Buddha telah lama ada di Indonesia. Agama yang berkembang di India ini juga berhasil membangun peradaban yang maju di Nusantara. Contohnya terlihat dari candi-candi mega seperti Borobudur dan Prambanan, serta kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha yang termasyhur di seantero Asia Tenggara. Teori masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia. Teori Brahmana, menurut Van Leur, para penguasa mengundang para Brahmana dari India untuk dapat bertemu dengan orang-orang India yang memiliki taraf yang sama dan untuk meningkatkan kondisi negerinya. Dalam proses interaksi tersebut, para Brahmana memperkenalkan kebudayaan yang berasal dari golongan mereka. Teori Ksatria, teori ini dikemukakan oleh C.C. Beer dan Mukherjee. Para pendukung teori Ksatria beranggapan bahwa agama Hindu dibawa ke Indonesia oleh para Ksatria, yakni golongan bangsawan dan prajurit perang. Para Ksatria yang kalah akhirnya mencari tempat sebagai pelarian, salah satunya ke wilayah Nusantara di Indonesia. Mereka kemudian mendirikan koloni dan kerajaan-kerajaan barunya yang bercorak Hindu dan Buddha. Teori Sudra. Menurut teori ini, kaum Sudra merupakan golongan yang dipandang rendah dalam masyarakat India. Teori ini dikemukakan oleh Van Faber. Teori Sudra beranggapan bahwa agama dan kebudayaan Hindu dibawa oleh golongan Sudra atau budak yang datang ke Indonesia untuk memperbaiki taraf hidupnya. Teori Waisya dicetuskan oleh N.J. Krom. Menurutnya, kebudayaan India masuk ke Indonesia dibawa oleh kasta Waisya, terutama para pedagang kaum Waisya yang berdagang ke Nusantara berlayar mengikuti angin. Jika angin tidak memungkinkan untuk kembali, mereka akan menetap sementara waktu. Teori arus balik. Menurut F.D.K. Bous, masyarakat Indonesia tidak hanya menerima pengetahuan agama dari orang asing yang datang. Kebudayaan Hindu yang masuk ke Indonesia itu berdasarkan atas inisiatif dari bangsa Indonesia tersendiri. Baik, selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Kami mempersilakan untuk rekan-rekan sekalian yang ingin menanyakan mengenai materi kami pada hari ini. Yang ingin bertanya, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Raihan Komalango, perwakilan dari kelompok 2 akan memberikan pertanyaan untuk kelompok 1. Pertanyaannya, bagaimana proses akulturasi antara kepercayaan animisme dan dinamisme lokal dengan agama Hindu-Buddha di Indonesia? Terima kasih.
Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Untuk pertanyaan akan dijawab oleh rekan saya, Alin Sukaan. Waktu dan tempat dipersilakan. Proses akulturasi antara keberadaan animisme dan Jainisme lokal dengan agama Hindu-Buddha di Indonesia adalah suatu perpaduan budaya spiritual yang menghasilkan ciri khas unik dalam masyarakat Nusantara. Baik, selanjutnya adalah penutup. Terima kasih atas atensi dari teman-teman sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan aplaus untuk kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil dari diskusi mereka. Selanjutnya Ibu lanjutkan kepada kelompok 2 untuk dapat mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kesempatannya untuk kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusi. Untuk perkenalkan, saya Fadila Nurlay Azhar Umar selaku moderator dan pemateri akan dibawakan oleh Sri Gustiani Sidatio. Untuk Sri Gustiani Sidatio dipersilakan. Menurut para sarjana, cara masuk dan proses penyebaran agama Hindu-Buddha di Indonesia terbagi menjadi 2, yaitu masyarakat Nusantara berperan pasif. Orang India dan Tiongkok datang ke Nusantara, kemudian menyebarkan agama Hindu-Buddha kepada masyarakat lokal. Masyarakat Nusantara berperan aktif. Masyarakat Nusantara belajar langsung ke India dan Cina untuk mempelajari agama tersebut secara mendalam, kemudian kembali ke Nusantara sebagai penyebar agama tersebut. Dari 2 cara tersebut, muncul 4 teori tentang masuknya agama Hindu-Buddha. 3 teori menempatkan masyarakat Nusantara sebagai pihak yang berperan pasif dan 1 teori lainnya menempatkan masyarakat Nusantara sebagai pihak yang berperan aktif. Berikut ini adalah teori-teorinya. Masyarakat Nusantara berperan aktif. 1. Teori arus balik. Teori arus balik dikemukakan oleh F.D.K. Koch. Teori ini berasumsi bahwa perkembangan ajaran Hindu-Buddha yang berasal di Indonesia, kabarnya sampai terdengar ke Nusantara, dan kemudian menarik minat para kaum terpelajar di Nusantara untuk berburu di India. Setelah mereka berburu dan pulang ke Nusantara, mereka mulai menyebarkan agama baru yang mereka pelajari di sana sebagai pemuka agama dan pendeta. Baiklah, untuk selanjutnya akan dibuka sesi tanya jawab. Untuk kelompok lain yang ingin bertanya, dipersilakan. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan memberi pertanyaan dari kelompok 2. Apakah terdapat bukti arkeologis atau tulisan sejarah yang dapat memberikan informasi lebih lanjut tentang proses masuknya agama Hindu-Buddha di Indonesia? Baiklah, untuk pertanyaan kelompok 3 akan dijawab oleh Rezaldi Pratama Jowo. Untuk Rezaldi Pratama Jowo dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Rezaldi Pratama Jowo akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Ya, terdapat bukti arkeologis dan tulisan sejarah yang memberikan informasi lebih lanjut tentang proses masuknya agama Hindu-Buddha di Indonesia. Beberapa contoh bukti tersebut melibatkan penemuan arkeologis, prasasti, dan catatan-catatan sejarah. Prasasti adalah tulisan yang terukir pada batu, tembaga, atau bahan lainnya yang memberikan informasi tentang sejarah dan kepercayaan pada masa lampau. Beberapa prasasti memberikan bukti tentang masuknya agama Hindu-Buddha di Indonesia, seperti prasasti Kedukan Bukti abad ke-7 dan prasasti Talag Tuo abad ke-7 yang terletak di Sumatera, serta prasasti Canggal abad ke-8 di Jawa.
candi-candi dan artefak arkeologis. Banyak candi-candi Hindu Buddha di Indonesia, seperti Borobudur, Prambanan, dan candi-candi lainnya, memberikan bukti arkeologis tentang kehadiran agama Hindu Buddha dan perkembangannya di wilayah ini. Relief dan arsitektur candi seringkali mencerminkan ajaran-ajaran agama Hindu Buddha. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 2. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Kita berikan aplaus untuk kelompok 2. Baik, sebelum Ibu lanjutkan kepada kelompok selanjutnya, kita gerak badan dulu ya. Lihat ini semua sudah pada tidak semangat. Oke, berdiri semua. Oke, kelas sedikit dulu. Gerak semua, bergerak semua. Jangan diputar-putar, pegang-pegang. Jangan diputar-putar, bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Lanjutkan kepada kelompok 3 untuk dapat mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Untuk kelompok 3 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliani Matwanta sebagai moderator kelompok 3. Selaku moderator, saya akan membuka diskusi kali ini. Agama Buddha ditemukan abad sebelum 6 Masehi. Agama Buddha sudah masuk ke Indonesia sejak zaman adanya Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Majapahit. Agama Buddha ini mulai menyebar melalui perdagangan yang melalui jalur laut, yaitu ketika melakukan perjalanan ke India dan Nusantara. Namun, pada saat Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Majapahit mengalami keruntuhan, nilai-nilai agama Buddha juga malah menjadi pudar. Setelah itu terdapat satu biksu pertama Indonesia, yaitu Y.M. Bante Asin Dinarakita, yang mempelopori bangkitnya Buddha Dharma di Indonesia. Setelah itu, agama Buddha mulai mengalami perkembangan. Hingga saat ini, perkembangan agama Buddha di Indonesia sudah berkembang dengan pesat, sehingga hingga pada saat ini sudah terdapat banyak organisasi, himpunan, dan komunitas agama Buddha yang menyebar di Indonesia. Itulah hasil dari diskusi kami. Selanjutnya adalah sesi pertanyaan. Jika ada kelompok yang mau bertanya, dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Regina Pradisilukalan. Saya akan memberikan pertanyaan dari kelompok 3. Apa peran perdagangan dalam penyebaran dan penerimaan ajaran Hindu Buddha di wilayah ini? Terima kasih atas pertanyaannya. Berikan kami waktu beberapa menit untuk menjawabnya. Baiklah, rekan saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Untuk rekan saya dipersilahkan. Lihat pertanyaan kelompok 4. Perdagangan memainkan peran kunci dalam penyebaran dan penerimaan ajaran Hindu Buddha di wilayah Indonesia. Berikut adalah beberapa aspek peran perdagangan dalam proses tersebut. 1. Jalur sutra maritim. Indonesia terletak di jalur sutra maritim yang menghubungkan India, Tiongkok, dan kawasan Asia Tenggara. Perdagangan maritim memfasilitasi pertukaran budaya termasuk agama kepercayaan antar berbagai bangsa dan wilayah. 2. Pusat perdagangan dan pusat keagamaan. Pusat perdagangan seperti Sriwijaya di Sumatera dan Majapahit Hijau menjadi pusat-pusat keagamaan dan kebudayaan.
Gehor kerajaan ini memainkan peran penting dalam penyebaran ajaran Hindu Buddha di wilayah tersebut. Hasil dari diskusi kami, bila ada salah kata dimohon maafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah penampilan dari kelompok 3. Kita berikan aplaus untuk kelompok 3. Selanjutnya kita mari sama-sama simak presentasi dari kelompok 4 yang merupakan kelompok terakhir dari presentasi materi pada hari ini. Silakan untuk kelompok 4 bisa mempresentasikan hasilnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang kami hormati Ibu Guru Mapel, Ibu Rahmawati ini SPD, dan teman-teman sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan beberapa materi yang akan disampaikan oleh pemateri yang sangat luar biasa. Nusantara pada era kerajaan Hindu Buddha berkembang karena hubungan dagang wilayah Nusantara dengan negara-negara dari luar, seperti India, Tiongkok, dan wilayah Timur Tengah. Agama Hindu masuk ke Indonesia pada periode Tarik Masehi. Ajaran Hindu yang berkembang di beberapa tempat di Nusantara disebut dengan aliran Vaishnava, yaitu suatu ajaran yang memuja Dewa Wisnu sebagai Dewa Utama. Ajaran ini dianut oleh kelompok-kelompok masyarakat di situs Kota Kapur, Bangka, situs Sibuaya, situs Karawang, dan situs Muarakaman, Kutai pada sekitar abad ke-5 sampai 7 Masehi. Bukti adanya agama Hindu tampak pada prasasti Sukmas yang ditemukan di Desa Lebak, Kecamatan Gerabak, Magelang, Jawa Tengah, di lereng Gunung Merbau, yang diperkirakan berasal dari pertengahan abad ke-7. Sejak masuknya agama Hindu dan Buddha, masyarakat bersejarah Nusantara yang sebelumnya memiliki kepercayaan animisme dan dinamisme beralih ke memeluk agama Hindu dan Buddha. Baiklah, itulah penyampaian materi yang dari kelompok kami. Bagi teman-teman yang ingin bertukar pikiran atau memberikan pertanyaan kepada kami, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya Andrian Rupo, perwakilan dari kelompok 1 akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 4. Apa sih faktor-faktor yang mengaruhi penerimaan dan adaptasi ajaran Hindu Buddha di berbagai daerah di Indonesia? Baik, terima kasih. Jawabannya yaitu penerimaan dan adaptasi ajaran Hindu Buddha di berbagai daerah di Indonesia dipengaruhi oleh sejumlah faktor. Berikut adalah beberapa faktor utama yang memainkan peran dalam proses tersebut. Yang pertama itu ada penerimaan oleh masyarakat lokal. Keterbukaan masyarakat lokal terhadap perubahan keagamaan sangat penting. Beberapa masyarakat mungkin lebih terbuka dan mudah menerima ideologi baru. Sementara yang lain mungkin mempertahankan kepercayaan dan praktik tradisional mereka. Yang kedua ada aspek sosial dan struktur kekuasaan. Struktur sosial dan kekuasaan di suatu wilayah dapat mempengaruhi penerimaan ajaran Hindu Buddha. Misalnya jika agama Hindu Buddha mendukung struktur sosial yang ada atau menawarkan keuntungan politik, maka penerimaannya lebih mungkin. Terima kasih. Baik, itulah presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kekurangan karena kami adalah manusia biasa, karena yang sempurna adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas atensinya. Saya Adrian Bude selaku moderator presentasi pada kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itulah penampilan dari kelompok 4 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya yang luar biasa. Kita berikan aplaus untuk yang sudah menampilkan hasil kerjanya yang memang Ibu anggap luar biasa semua, ya. Baik, kita masuk pada kegiatan akhir pada pertemuan hari ini. Tapi untuk sebelumnya
kita tidak memiliki agama yang hanya percaya kepada banyak Tuhan, ya, intinya kita sebut sebagai negara yang mempercayai atau pakai sistem politeis, ya. Semua kita sembah patung, kita sembah yang namanya berhala, kita sembah gunung, air dan sebagainya. Ketika Hindu Buddha masuk di Indonesia, kita difokuskan pada percaya kepada yang namanya hanya pada satu Tuhan atau yang kita sebut monoteis, ya. Terima kasih untuk masing-masing kelompok yang sudah mengerjakan lembar kerjanya, sudah mempresentasikan hasil kerjanya yang cukup luar biasa. Baik, kita masuk pada kegiatan penutup. Tapi sebelum kita menutup pada pertemuan hari ini, Ibu akan memberikan uji pengetahuan atau yang Ibu sebut sebagai post test, ya. Untuk bagian post test ini, silakan kamu akan mengerjakan pertanyaan yang ada pada jadi posternya dalam bentuk kuisis, ya. Ibu mulai untuk kuisnya, ya. Kita hitung 3, 2, 1. Ini wajib sedang Apa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aini Ismail akan memberi kesimpulan materi pada hari ini. Adapun kesimpulan materi pada hari ini bahwa dengan masuknya agama Hindu-Buddha di Indonesia yang dibawakan oleh orang India dapat dibuktikan dengan teori-teori yang memperjelaskan proses masuknya agama Hindu-Buddha di Indonesia, yaitu 1. Teori Brahmana yang menjelaskan bahwa Hindu-Buddha masuk di Indonesia dibawa oleh kaum Brahmana. 2. Teori Waisya yang menyatakan bahwa agama Hindu-Buddha masuk ke Indonesia dibawa oleh para pedagang India yang berkasta Waisya. 3. Teori Ksatria yang menjelaskan bahwa Hindu-Buddha masuk di Indonesia dibawa oleh golongan Ksatria yang melakukan pelayaran ke Indonesia. 4. Teori arus balik yang menyatakan bahwa agama Hindu-Buddha masuk di Indonesia disebarkan oleh penduduk Indonesia yang belajar di India. Terima kasih. Baik, kita berikan aplaus untuk teman kalian yang sudah memberikan kesimpulan pada hari ini. Cukup sekian untuk pertemuan hari ini, tapi sebelum kita mengakhiri, kita tutup pertemuan hari ini dengan doa. Silakan yang dapat memimpin doa siapa? Silakan. Untuk kegiatan selanjutnya, ini sini Ibu ada lembar refleksi, ya. Silakan isi jawaban dari masing-masing berdasarkan apa yang kamu dapat hari ini, ya. Sebelum mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa berdasarkan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Bismillahirrohmanirrohim. Wal innal insana lafi